Ilmu falak. Ya, begitulah. Ada hisab, ada ilmu. Jadi gini Pak Nugroho sedikit ya. Jadi lanjut Ustaz Abuya, kalau ini memang bagiannya Ustaz Abuya harusnya. Lanjut Ustaz. Tapi udah jelas sama Kanda Ardiansyah juga udah jelas. Cuman saya mengambil referensi dari para ulama gitu. Intinya awal mula ibadah puasa itu adalah keluarnya fajar sodik gitu, yaitu menjelang waktu subuh, karena waktu subuh itu adalah keluarnya fajar sodik, sehingga awal puasa itu pas masuk waktu subuh gitu. Dan sampai kapan? Sampai ghurubus syamsi gitu, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbenam, sudah tidak ada, maka itu waktu buka puasa. Dan sama waktu maghrib, maka yang jadi patokan berarti waktu sholat, dari mulai waktu subuh sampai adzan maghrib. Karena sama awal mula puasa pas datangnya waktu subuh, dan akhir puasa pas datangnya waktu maghrib. Jadi benar kata Kanda Ardiansyah gitu, intinya perputaran matahari yang menjadi patokan, bukan jamnya. Sampai sana mungkin paham ya Pak Nugroho ya? Paham, soalnya di Jepang tuh jam 8 malam tuh baru maghrib, nanti jam 3 pagi sudah matahari sudah terbit. Nah itu kan yang puasa, waduh. tapi saya pernah baca di literatur Bang Arti, kalau puasa itu untuk kesehatan baik, karena dia benar-benar membuang kotoran di dalam tubuh, semua dibuang tanpa makan kan. Nah itu betul. Apakah benar ya? Ada diterangin di hadis ya Bang, kalau boleh tahu? Yang ya, jadi gini, kalau untuk soal kesehatan itu Pak, itu kan sebenarnya wilayahnya kesehatan ya Pak, wilayahnya medis ya Pak. Jadi begini, dari apapun yang keluar dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, itu sebetulnya berefek positif Pak bagi kita. Misal, salah satu misal, kenapa Allah melarang babi? Jawabannya kan banyak. Satu jawabannya, agar kita taat kepada Allah. Taatnya ini loh yang dihitung pahala. Taatnya ini loh. Nomor satu itu dulu ya. Ya, taatnya, takwanya ini loh. Ketika Allah melarang gini, jangan makan babi, kemudian kita siap ya Allah. Nah, berarti taatnya ini yang dihitung nih, gitu kan? Tapi selain itu juga ternyata secara medis juga Pak, secara medis itu juga daging babi ternyata mengandung cacing pita gitu loh. Iya, memang. Mengandung cacing pita. Mau apa ngeles kayak gimana pun juga, nyatanya daging babi mengandung cacing pita dan tidak baik bagi kesehatan. Itu loh Pak, ya kan? Ya, itu satu, daging babi. Kedua, puasa. Allah menyuruh kita puasa. Ternyata selain taat ya, taatnya ini yang dihitung kan. Taat, oke, siap ya Allah, aku taat puasa. Tapi di balik itu Pak, di balik itu ada manfaat yang berlebih. Salah satunya apa? Kesehatan. Iya. Nah, ketika manusia itu kesehatannya terjaga Pak, percaya atau tidak, kondisi emosionalnya juga terjaga Pak. Itu pasti itu Pak. Iya. Orang kalau sakit, jangankan sakit yang aneh-aneh, sakit kepala aja, wah emosinya itu kemana-mana Pak, betul nggak? Betul nggak? Sakit kepala aja, emosinya kemana-mana. Nah, orang berpuasa itu ketika diteliti ya Pak, saya pernah baca, tapi kalau nanti saya suruh tunjukkan datanya ya saya cari dulu. Tapi saya pernah baca, saya mengutarakan yang pernah baca aja. Ternyata ketika kita berpuasa, ketika perut kita dalam keadaan lapar dalam hitungan sekian jam ya, bukan over ya Pak, bukan over ya, dalam hitungan sekian jam, ternyata itu mampu menyehatkan kondisi usus kita. Ketika usus kita, ya karena ketika usus kita baik, ternyata itu berpengaruh terhadap kecerdasan berpikir kita. Itu berpengaruh. Kenapa? Karena didukung dengan kondisi badan yang fit, kondisi badan tubuh yang sehat, maka otak kita jadi lancar berpikirnya. Itu pengaruh ternyata Pak.
Pengaruh Ya ternyata. memang benar tuh. Iya Pak Ardiansyah. Soalnya dulu waktu kecil saya kan ikut puasa tuh. Ternyata pada waktu saya SMP Pak ya, itu kan ada operasi, mau dioperasi usus buntu tuh, diharuskan puasa dulu. Disitulah Iya. oh ternyata memang puasa itu sebelum ada medis, puasa tuh memang bagus kan gitu, iya kan? Betul, Pak. Kan kalau kita mau operasi kan pasti disuruh puasa dulu nggak? Saya dulu juga Apa-apa pernah ya? puasa usus buntu juga pernah, Pak. Saya, Pak. Ya kan Sama. suruh puasa dulu kan? Iya, puasa Pak itu. saya, Pak. Berarti secara Betul. medis kan memang benar, ya kan? Nah, Betul, Pak. itu jadi memang Dan kita juga satu Kanda merasakan seperti sedikit itu. ya Pak Nugroho. Mungkin Pak Nugroho selama hidup ini tidak pernah merasa kelaparan, merasa cukup. Mungkin makan satu hari 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Dengan berpuasa kita bisa merasakan yang hidup kita cukup, tidak pernah merasakan kelaparan. Kita merasakan rasanya lapar ketika sedang berpuasa, sehingga ketika kita melihat orang lain yang butuh makan, kita perhatian karena kita pernah merasakan, oh kagak enak ya rasanya perut Ya, benar, lapar. Pak. Jadi Ya. jadi kita peduli terhadap sesama manusia, terutama orang-orang yang merasakan kelaparan. Nah itu diantaranya. Lanjut kan? Allah Allah. Iya. Itulah Selain ya lanjut, Pak. Silakan, Pak. yang di Bible tuh nggak ada pernah diterangin seperti itu kan? Ya, yang jelas Kalau untuk begini, puasa Pak. itu. Yang jelas begini, puasa itu kan dalam kondisi menahan lapar ya, Pak. Menahan lapar dalam batasan tertentu ya kan, bukan dalam batasan yang over kan, begitu kan. Nggak mungkin kan kita disuruh puasa 24 jam, nggak ada itu dalilnya, Pak. Nggak ada kita disuruh puasa 24 jam, nggak ada. Jadi puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah puasa-puasa yang memang masuk akal. Memang masuk akal. Puasa pada saat imsa ya kan sekitar jam berapa ya? Jam 4 gitu ya, kurang lebih jam 4. Terus sampai dengan maghrib jam 6 sore. Berarti kira-kira puasa berapa jam itu? 12 jam, 13, 14 jam. Kurang lebih 14 jam. Plus minus ya teman-teman ya. Kurang lebih 14 jam. Dengan puasa seperti itu, kemudian kita menahan lapar. Bukan cuma lapar ya, Pak. Yang biasanya sulit ditahan itu bukan lapar. Kalau rata-rata itu haus. Ya, Menahan haus. Itu luar biasa gini, apa ya? Luar biasa manfaatnya gitu loh, Pak. Dirasakan oleh tubuh. Misal begini, orang yang semula kena diabetes nih, Pak. ya betul. Diabetes. Gulanya langsung. Gulanya turun gara-gara puasa. Gitu loh. Gulanya turun. Tuh kan? Itulah Bang Arti, kita melihat tuh ya, kita ngomong jujur-jujuran aja ya, terlepas dari agama dan apalah ya. Nah, Iya. memang di Al-Quran diterangkan sedetail gitu ya. Cuma kalau di Bible kan cari ayat apapun nggak akan ada yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu, nggak akan ada yang gitu, ya kan? Nah, disitulah kadang-kadang kita ini apa namanya, kok bisa mengulas pada waktu itu, berarti kan tahun 700 Al-Quran keluar turun tuh, dia bisa mengulas seperti itu sampai dipakai sampai detik ini kan, seperti itu kan? Betul, Pak Nugroho. Betul, Pak. Itu ya kan, itu sampai kiamat pun dipakai itu, puasa segala macam itu. Soalnya kalau orang kanker tuh malah kadang-kadang disuruh dikurangi makan kan, biar sel kankernya makan sendiri kan gitu, saling makan kan gitu, ya kan, kurang lebih seperti itulah. Ya, bahkan bukan cuman puasa aja, Pak. Perintah Allah yang ternyata mengandung kesehatan, Pak. Sholat itu ya, Pak ya, adalah ibadah wajib bagi kami umat Islam, ibadah wajib bagi yang muslim, bagi yang berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan bagian yang paling terhormat dari tubuh manusia, paling terhormat, meletakkan di tanah sejajar dengan kaki. Untuk apa? Untuk tunduk patuh terhadap pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang paling terhormat. Coba misal begini. Kalau kita bercanda dengan teman kita ya kan, Ardiansa bisa aja, santai kita, Pak. Ya. Santai aja. Ya, begitu kepala ya. Ardiansa bisa aja gitu kan. Tapi kalau ini, Pak,
Ardiansyah bisa. Wow, itu harga diri, Pak. Iya. Harga diri itu, Pak. Betul nggak? Betul, betul. Tapi ternyata, Pak, ternyata Allah perintahkan kepada kita umat Islam untuk tunduk dan patuh terhadap aturannya. Taat nggak kau? Aku suruh sholat. Sholatnya dengan cara sujud, meletakkan bagian yang paling terhormat ini ke tanah sejajar dengan kaki kita untuk menyembah Allah. Manfaat kesehatan yang lain, Mbak, ternyata peredaran darah itu akan lebih maksimal ketika dilakukan peredaran darah di otak itu dilakukan ketika sujud, Pak. Itu maksimal, Pak. Ketika ada saat-saat pada saat sujud. Nah, itu. Saya pernah baca jurnal penelitian. Ketika manusia sujud dalam beberapa detik ya, itu ternyata peredaran darah itu ke otak ini lancar, Pak. Jadi lebih lancar dari yang nggak sujud gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi lebih lancar. Dan Karena apa? bangun paginya kan juga bagus, Bang Ardi. Bangun pagi. Oh iya, kan? betul sekali, Pak. Kalau itu sepakat Bangun saya juga, paginya Pak. itu, ya kan? Bangun pagi itu juga bagus. Bangun paginya terus sujud. Itu kan kalau dalam gerakan mungkin yoga kan kalau kita bahasa umum kan. Iya. Iya kan? Itu Jadi gini, Pak Nugroho, secara kesimpulannya sedikit, kalau saya sedikit karena sudah sangat jelas sama Kang Ardi. Kesimpulannya, setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mengandung manfaat, mau dari sisi kedokteran, kesehatan, ataupun intinya bermanfaat kepada diri kita. Dan ketika Allah melarang di dalam Al-Quran, berarti di dalamnya ada sisi madarat. Nah, seperti contoh Allah melarang zina, nah, maka terjadi penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, yaitu AIDS. Ya, na'udzubillah. Saya belum pernah menemukan orang poligami di Islam sampai ada yang mempunyai AIDS. Nggak ada, belum pernah saya mendengarkan. Tetapi rata-rata AIDS itu ya na'udzubillah seperti ya cewek-cewek yang ya begitulah, pasti paham kan gitu. Jadi perzinahan gitu intinya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, menimbulkan penyakit tersebut. Bahkan sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Nah, terus termasuk tadi Kanda Ardiansyah B2 gitu. Itu banyak mudaratnya. Jadi intinya seperti itu, Pak Nugroho. Ketika Allah memerintah berarti banyak manfaatnya untuk diri kita, dan ketika Allah melarang banyak mudaratnya untuk diri kita. Seperti itu, wallahu alam. Lanjut. Masya Allah. Ya betul, itu teman-teman ada yang ngetik di bawah. Salah satunya adalah sayap lalat, Pak. Sayap lalat. Sayap lalat. Nah, ketika dalam hadis ya, ketika sahabat Rasulullah ya, Ustadz Abu ya, atau Rasulullah sendiri itu yang mau minum itu, sahabat ya? Sahabat. Ketika minumnya kemasukan lalat atau lalat ya, laler kalau kata bahasa Jawa. Laler itu. Nah, itu masuk sebelah gini kan, disuruh masukkan yang satunya lagi sama Rasulullah. Celupkan. Loh, kok malah dicelupkan? Bukannya jijik ya? Ternyata menurut penelitian, Pak, yang satu sayap mengandung racun, bukan racun ya, apa sih itu namanya? Antibiotik. Penyakit. Antibiotik. Yang satunya antibiotik. Loh, kok bisa-bisanya gitu loh. Rasulullah sebelum ada penelitian kok bisa-bisanya itu loh. Ya, kuman atau bakteri, betul bakteri ya teman-teman. Terima kasih. Ya, kadang begini Pak, saya menyampaikan kadang juga banyak kekurangan ya, mohon maaf. Jadi perlu ditambahin sama teman-teman yang ada di bawah. Masya Allah. Terima kasih teman-teman di bawah. Masya Allah. Ya ini ada Bang Jibril, naik aja Bang, nggak apa-apa Bang. Nah itu. Nah, jadi itu memang sudah ada penelitian. Saya juga pernah baca Pak, pernah baca. Dan bagi saya nggak susah nyari penelitian seperti itu Pak, karena memang wilayah saya di wilayah penelitian gitu. Cuman begini kesimpulannya, loh Rasulullah kok tahu gitu loh, kok disuruh nyelupkan, itu keilmuannya itu dari mana gitu loh Pak? Ada nggak yang ngajarin gitu sebelum Rasulullah ya, gitu? Kalau masih ada yang ngomong Al-Quran lah, hadis lah, itu Al-Quran terutama yang nulis orang tuh sudah nggak masuk akal kalau menurut saya loh ya.
ada yang memahami seperti itu nggak masuk akal karena nggak mungkin gitu loh, ini kan? Iya, Itu jelas nggak mungkin. betul. Ya, kebenaran kan begini Pak. Kalau dalam ranah pembahasan filsafat itu ada yang namanya kebenaran korespondensi, Pak. Kebenaran korespondensi itu adalah suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta. Itu kebenaran korespondensi. Sedangkan 1400 tahun yang lalu, Pak, belum ada bisa yang membuktikan kan secara ilmiah, betul nggak? Betul. Belum ada yang bisa membuktikan. Ternyata loh, seiring perkembangan zaman, kok ternyata ditemukan ternyata lalat ya, bukan nyamuk ya. laler yang hitam itu loh. Bukan nyamuk ya. Itu ternyata sayapnya yang satu mengandung bakteri, yang satu mengandung antibiotik. Nah, untuk sebagai penawar ini antibiotiknya dicelup baru dibuang. Walah, ternyata begitu. Masya Allah. Gitu loh. Padahal ya silakan Pak. Itu Bang Arti. Soalnya yang kita tahu kan itu dipakai tidak hanya zaman dulu aja, sampai besok-besok pun kepake terus gitu. Ya masalah sholat, bangun pagi, kenapa kita orang Jawa kan pasti disuruh bangun pagi kan gitu, ya kan? Iya. Nah, dibangunin suruh sholat. Ternyata memang kalau informasi dari Bang Arti dan saya pernah baca buku tadi, sirkulasi darah itu bisa mengurangi potensial stroke kalau kita sholat pagi-pagi itu kan. Iya. Soalnya kalau jujur aja, kalau kayak kita orang Katolik, ini non Muslim lah, bangun pagi kan bangun jam 8, ngopi dulu, duduk nyantai ngopi ya kan, belum stretching lah bahasanya, olahraga kan nggak ada stretching, langsung ngopi, duduk nonton TV, mandi. Nah nanti amit-amit tiba-tiba di shower kita langsung stroke kan gitu, karena nggak ada stretching tadi kan. Kalau pagi bangun kan biasanya sholat itu kan dia nggak ada sarapan dulu kan, pastilah bangun wudhu terus sholat, stretching badan kan, habis itu baru aktivitas. Itu mengurangi potensial stroke kalau di medis kan, kalau dilihat seperti betul itu Pak, betul ya. Sejauh yang saya dapat Pak, sejauh yang saya dapat, apapun yang keluar dari Al-Quran dan juga hadis ya yang sahih secara medis itu belum pernah bertentangan tuh Pak. Misal begini, Al-Quran menarasikan, Masya Allah, Al-Quran menarasikan tentang perkembangan janin tuh, ya kan? Ya itu, itu loh, satu dokter pun nggak ada yang bisa bantah sampai sekarang. Coba, dokter mana? Lebah madu tuh. Ya sebelum ke lebah madu, maksudnya janin kita ini loh, Pak, kita ini loh, yang dulunya masih dalam bentuk sperma terus disemprotkan itu kan, lari ke rahim itu kan. Nah, perkembangan janin ini loh. Itu pertanyaan saya gini Pak, Rasulullah kan ummi, kalau kata orang-orang ummi itu ada yang mengatakan tidak bisa membaca, atau ada yang mengatakan tidak membaca kitab-kitab sebelumnya kan, begitu kan. Tapi kesimpulannya Rasulullah tahu dari mana gitu loh perkembangan janin itu loh. Wong beliau bukan dokter loh. Coba. Gak ada MRI ya. Gak ada MRI, gak ada penelitian zaman dulu. Coba ada nggak penelitian pada tahun 700 Masehi gitu, ada nggak? Dulu masih ngurusi perang dulu. Iya bayangkan coba. Loh ya, padahal zaman segitu belum ada pengetahuan tentang itu. Loh kok Rasulullah kok tiba-tiba membawakan ayat ini? Ternyata ayatnya dari Allah. Loh, ya wajar. Kenapa? Karena yang membawakan karena sumbernya adalah dari Sang Maha Benar. Berarti benar. Gitu loh. Sang pembuat kehidupan kan. Iya. Langsung lah. Iya. Jadi Rasulullah diberitahu, ya tahu akhirnya. Gitu loh Pak. Jadi itu sesuatu hal yang masuk akal bagi saya ya. Masuk akalnya gimana? Masuk akalnya begini. Rasulullah tidak maha tahu, Allah maha tahu. Allah yang maha tahu ini memberikan kepada orang yang tidak tahu, akhirnya jadi tahu, kan begitu. Nah itu masuk akal. Masuk akal itu. Justru mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, kalau teman-teman mukjizat itu bisa nggak dilogikakan? Lo bisa. Logika mukjizat itu, logikanya gimana? Begini, mukjizat itu kan suatu keluar biasaan
keluar biasaan atau khawariul adat ya Ustaz Abu ya, khawarikul adat ya, betul Ustaz Abu ya. Nah, keluar biasaan yang dimiliki oleh manusia, keluar biasaan di atas manusia yang lain gitu loh, kemampuan yang dimiliki loh. Nah pertanyaannya, ini dapat dari mana? Loh ya simple. Kalau masuk akal, yang masuk akalnya begini, manusia yang tidak maha bisa ini, yang nggak punya apa-apa ini diberikan oleh maha yang punya apa-apa, jadi bisa, ya simple, masuk akal gitu loh. Iya. Belum masuk akal. Senyum Pak Karena Nugroho diberikan. ini loh. Senyumnya Pak Nugroho ini loh Bang Ardi, senyumnya ini loh yang tanda tanya. Iya, ya senyumnya Pak Nugroho ini memang senyum senyum aura-aura mualaf ini kayaknya Pak Nugroho. Tapi mau bagaimanapun juga tetap saya hargai keimanan Pak Nugroho, mau bagaimanapun juga itu adalah hak pilihannya Pak Nugroho. Cuman di sini kan kita kan komalnya kan diskusi lintas agama. Ya, dan kami buktikan kepada teman-teman Kristen yang di bawah bahwasanya meskipun beda agama saya dengan Pak Nugroho, buktinya saya nggak saling hujat loh. Saya buktikan loh ini. Betul nggak? Sepakat, tergantung lawan diskusi kita. Betul. Gitu loh. Saya kan banyak cari ilmu. Hujat. Apa ini? Bang Erik apa ini? Kita cari ilmu dan jawabannya itu tidak cari kesalahan dari jawaban, enggak. Memang kita merasakan sendiri kan seperti itu. Soalnya dalam kecil saya ikut puasa, Bang Ardi. Tapi gini Bang Ardi ya, memberikan Iya, informasi kepada orang yang sudah tahu itu, pertanyaan ini untuk Bang Ardi, lebih sulit mana memberitahu kepada orang yang sudah mengerti dengan memberitahu orang yang belum mengerti Bang Ardi? Gimana? Lebih sulit mana? Memberitahu kepada orang yang sudah mengerti dengan memberitahu kepada orang yang belum mengerti. Sulit apanya ini? Yang dimaksud sulit ini sulit apanya ini? Ya sulit memberikan pemahaman. Oh, kalau memberikan pemahaman dan memberitahu itu beda. Kalau memberitahu itu begini. Pak Nugroho, garam ini asin. Nah, itu memberitahu. Betul. Kalau memberikan pemahaman, meskipun Pak Nugroho tahu garam itu asin, tapi Pak Nugroho nggak mau percaya dengan garam itu asin ya, itu beda cerita. Kalau memberitahu ya sekedar kita yang ngomong aja kan udah tersampaikan kan. Memberitahu itu kan transfer of knowledge, betul nggak? Memberitahu itu transfer of knowledge, pemberitahuan, pengetahuan. Tapi untuk paham dan tidaknya itu berbeda hal. Kalau memberikan pemahaman baru bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga butuh yang namanya butuh yang namanya narasi deskriptif untuk meyakinkan dia bahwasanya yang kita sampaikan itu gitu loh. Itu bedanya. Begitu bedanya. Nah, ini luar biasa ya keilmuan Kang Ardi. Ini nyambung terhadap ini Pak Nugroho. Kalau di Islam itu ada yang namanya ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik dibahas, memang ini agak tinggi, tapi sedikit mungkin bisa dipahami ya. Ada yang namanya ilmu doruri dan ada ilmu nadhori. Ilmu doruri itu adalah ilmu yang memang tidak harus dipikir. Dalam artian ketika orang bertanya gimana rasanya garam, ya sudah asin gitu, tidak usah dipikirkan itu. Atau ilmu yang sifatnya nadhari ini ilmu yang memang perlu memakai akal kita untuk mencari, untuk berpikir. Nah, seperti halnya orang Kristen menanyakan ketuhanan itu di dalam Islam, karena memang laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk, itu hanya bisa dirasakan. Sama seperti halnya begini Pak Nugroho. Ketika Pak Nugroho menyicipi garam, yang mana garam itu rasanya asin, coba Pak Nugroho jelaskan kepada kami gimana asinnya garam gitu. Jelaskan dengan kata-kata Pak Nugroho. Itu hanya bisa dirasakan oleh lidah kita, susah untuk menjelaskan asinnya garam gitu atau manisnya gula gitu. Karena itu ilmu rasa gitu. Nah, disinilah indahnya Islam gitu. Ada ilmu yang membahas tentang ketauhidan dan didukung dengan ilmu mantik. Justru ketika tauhid didukung dengan ilmu mantik, itu tauhid seseorang akan kuat. Ya contoh,
Di dalam Islam itu yang pakar mungkin ya, yang ahli luar biasa itu Akhidaman, itu mantiknya kuat gitu, dan itu ada kitabnya gitu kan, Sulamul Munawwarok namanya, atau Syamsiyah, itu ada di Islam. Nah ini betapa detailnya ilmu Islam seperti itu. Jadi begitu Pak Nugroho ya. Tapi begini ya, sebelum dilanjut Pak Nugroho, kalau boleh sharing nanti sama Kang Ardi ya sharingnya. Kenapa Pak Nugroho ini, apakah masih meyakini? Ini saya tidak mau mengganggu keimanan Pak Nugroho, saya cuma bertanya ya, sharing-sharing aja gitu. Kami di sini saya pribadi sangat menghargai keimanan Pak Nugroho. Nah, menurut Pak Nugroho, Biblos ini termasuk firman Tuhan, kitab suci, atau bukan gitu? Atau ada firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan? Mungkin silahkan sedikit dipaparkan. Kita sharing-sharing aja, silakan Pak Nugroho. Kalau menurut saya ya Biblos itu cerita sejarah ya, sejarah. Menurut saya loh ya, sejarah, karena sudah baca kan. Dan kalau ada Yesus berfirman itu kan info dari muridnya, berarti kan semacam kita ngomong dulu Bung Karno memproklamirkan proklamasi. Nah itu kan bukan Bung Karno yang ngomong langsung di situ, menginfokan aja. Nah, menurut saya sejarah, loh menurut saya. Tuh. Gitu Bang Abuya Strong. Dan tadi ilmu mantik tadi kalau di, halo Bang Abuya, Ustaz Abuya, hui. Ustaz, Kandardi, bentar, ini istri saya ada nelpon, kebetulan kan malam Jumat liburnya santri, saya lagi di luar. Nanti tinggal lagi istri saya nelpon aja. Ilmu mantik tadi mungkin kalau di akademik tesis kali Bang Ardi. Bukan, mantik itu seperti filsafat Pak, seperti ya. Maksudnya gini, analisanya tadi kan kalau skripsi kan Bang Ardi ngasih tahu, oh ini asin sudah titik di situ, ya kan. Nah kalau mantik tadi kan naik level, oh asin, ya kan, terus dideskripsikan asinnya gini. Nah itu mungkin kalau di akademik masuk ke tesis kan. Ya, mantik itu kayak gini loh Pak, salah satunya. Tidak ada bukti itu merupakan bukti bukan Pak? Nah ini tidak ada bukti itu merupakan bukti bukan? Filsafat ini. Ya. Agak filsafat ini, ya kan? Ya, betul nggak saya? Kalau saya salah tolong diingatkan ya Ustaz Abu ya. Kalau saya salah tolong diingatkan loh, serius loh ya. Karena saya nggak paham loh ini. Saya kurang ya oke ya. Kalau saya salah tolong saya diingatkan, jangan dibiarkan saya salah teman-teman. Izin. Nah itu izin ya. Nah misal begini, tidak adanya bukti itu termasuk bukti bukan Pak? Menurut Pak Nugroho, misal ini. Tidak adanya bukti termasuk bukti bisa bukan? Bisa jadi termasuk bukti. Nah contohnya gimana Pak? Contohnya apa namanya, katakanlah mohon maaf nih, gaib itu nggak ada, kita nggak pernah lihat pocongan kan, sasaran seperti itu, tapi itu ada kan gitu. Contohnya menurut saya. Nah, salah satu contoh yang realis, Bang Erwin ini nuduh saya maling, Mbak. Bang Ardi kamu maling, itu kan? Loh, saya maling. Iya kamu maling Bang Ardi. Wah gitu kan. Terus saya tanya kepada Bang Erwin, apa buktinya saya maling, Bang Erwin? Terus Bang Erwin bilang begini, ya penting kamu maling gitu kan. Ya yang pokoknya kamu maling. Oh berarti nggak ada bukti ya? Ya pokoknya kamu maling. Nah, kan nggak ada bukti nih. Dengan ketiadaan bukti tersebut menjadikan saya maling atau menjadikan saya bukan maling, Mbak? Bisa menjadikan bukti bahwasanya Pak Ardi maling karena dengan tadi yang tiada tadi, contohnya umpamanya tunggu. Saya ulangi lah Pak. Saya ulangi lagi Pak. Bang Erwin menuduh saya maling. Ternyata begitu saya tanya buktinya, Bang Erwin nggak bisa nunjukkan bukti bahwa saya maling. Oh, bukan maling, bukan. Nah, dengan ketiadaan bukti dari Bang Erwin bahwasanya buktinya Bang Erwin nggak ada, apakah saya maling? Bukan. Tidak, berarti ketiadaan bukti dari Bang Erwin merupakan bukti kepada saya bahwa saya bukan maling, gitu loh. Betul. Nah, gitu. Gitu ya? Iya. Nah, begitu.
Berarti gini Bang Ardi ya, tidak adanya bukti membuktikan bahwasanya itu terbukti bahwasanya Bang Ardi bukan maling kan? Iya, betul. Kayaknya Bang Ardi Betul. selain jadi apologet harus jadi motivator nih. Bagus ini tadi bahasanya tadi itu. Jadi Waduh, jangan. Saya motivator apaan saya, Pak? Aduh, sih. Bukti bahwa tidak maling, betul teman-teman. Bukti, berhubung ketiadaan bukti itu ketiadaan bukti, berhubung buktinya nggak ada, maka saya bukan maling. Kecuali kalau buktinya ada. Ardi kamu maling, apa buktinya? Lah ini CCTV-nya. Itu siapa? Oh iya ya, itu saya. Berarti maling. Oh iya ya, itu bukti kan? Bukti. Tapi buktinya apa? Nggak ada kan? Berhubung nggak ada bukti, maka saya bukan maling. Jadi ketiadaan bukti dari Bang Erwin merupakan bukti bahwasanya saya bukan maling, gitu loh. Iya, masuk Bang Ardi. Gitu. Itu salah satu, Pak. Salah satunya gitu, Pak. Tapi masih ada lagi. Misal begini. Bapak percaya nggak ada kebenaran mutlak? Ini percaya itu, percaya. 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 Bagi orang-orang yang lain mengatakan, kamu percaya nggak ada kebenaran mutlak? Oh, saya nggak percaya saya. Ketika dia jawab nggak percaya, ketika dia jawab nggak percaya gini, berarti kamu nggak percaya dengan kebenaran mutlak. Yes, saya nggak percaya dengan kebenaran mutlak. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah kamu yakin dengan ketidakpercayaanmu itu? Iya, saya percaya. Saya yakin bahwa saya tidak percaya ada kebenaran mutlak. Loh, dia sudah menolak pemikirannya sendiri. Dengan dia yakin bahwasanya kebenaran mutlak itu tidak ada, itu menyatakan bahwasanya ketidakpercayaan dia adalah kebenaran mutlak. Betul. Ada yang nangkep nggak? Nangkap. Nah itu. Mungkin kurang lebih gini Bang Ardi. Kalau gelap tuh nggak ada, adanya gelap dan terang nggak ada. Kalau gelap itu ya karena tidak ada terang tadi, ya kan? Iya. Kalau terang kan nggak ada gelap, itu aja sebenarnya kan? Iya. Gitu. Jadi itu makasih teman-teman di bawah nangkep ya gitu. Terima kasih. Ya, itu salah satu. Itu sebetulnya itu bukan permainan kata-kata ya teman-teman. Bukan. Sekali lagi itu bukan permainan kata-kata. Kalau permainan kata-kata itu ngeles. Nah itu ngeles itu baru permainan kata-kata. Itu ngeles itu. Misal begini. Iya ngeles itu. Nah, itu permainan kata-kata itu ngeles. Tapi kalau yang ini tadi bukan. Kalau bukan. permainan kata-kata, kalau ditanya Yesus itu manusia apa bukan? Oh bukan, nah, itu permainan kata-kata. Ngeles. Iya. Yesus manusia bukan. Tuhan. Bukan. Nah, itu ngeles. Yang mati manusia apa Tuhan? Manusia. Loh. Jadi yang benar yang mana? Ngeles. Ya. itu ngeles itu namanya. Ngeles. Pak Nugroho jangan nyindir yang biasanya loh. Jangan nyindir yang biasanya. Ngeles kalau gitu kan ngeles. Ya kita kan apa yang kita lihat dan fakta ya kita harus jujur kan, omong aja sudah kan gitu, apalagi. Iya betul. Gitu. Bang Jibril daripada di bawah naik aja Bang, temenin saya Bang. Iya Bang Jibril naik ke atas. Naik aja, saya turunin Melani ntar. Enggak, pasti marah dia. enggak, bercanda Melani, bercanda. Dan gini Kanda ya, Pak Nugroho, di antara ilmu mantik itu di dalamnya ada satu ilmu yang mengatur. Memang ilmu mantik ini merujuk mendukung terhadap ilmu tauhid. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ketika orang jago dalam mantik, maka ketauhidannya akan kuat gitu, karena antara akal dan kitab suci ini menyatu gitu. Dalil akli dan nakli ini benar-benar menyatu gitu, sehingga kuat keimanannya. Dan di dalamnya ada yang menjelaskan seperti ini Pak Nugroho. Sesuatu yang berlawanan itu tidak akan pernah bersamaan dalam waktu yang sama. Ya, sesuatu yang berlawanan tidak akan bersamaan dalam waktu yang sama. Contoh, ada gerak, ada diam. Ketika seseorang dikatakan gerak, berarti tidak ada diam. Ketika seseorang dikatakan diam, tidak ada gerak. Tidak mungkin ya, seseorang gerak dan diam dalam satu waktu. Itu hal sesuatu yang tidak mungkin gitu. Nah, ini sesuatu yang berlawanan. Nah, begitupun dengan Tuhan, Pak Nugroho. Ketika Tuhan dikatakan Maha Kuasa dan kemahakuasaannya itu tidak bisa dilepas dari yang namanya Tuhan,
maka tidak mungkin Tuhan tidak maha kuasa. Sampai sini paham Pak Nugroho? Paham. Nah, maka ketika Tuhan sekarang menjadi manusia, apakah manusia ini maha kuasa? Saya Ini tulis, harus- saya tulis Tuhan menjadi, tapi ini hanya loh Pak, hanya pelajaran aja loh, biasa aja maksudnya. Sebentar Bang Ardi, biar Bang Jibril naik, saya permisi turun dulu biar ada kolom yang kosong. Mungkin Bang Jibril ada yang perlu disampaikan lebih mendalam lagi ya kan? Baik, Bang Abuya, Ustadz Abuya, MM di terima sini kasih. siapa? MM di sini. Lanjut dulu. Tanda Al-Hidayah. Ini Tanda Pak Al-Hidayah. Hidayah. Oh iya siap. Oke. Enggak Terima apa-apa kasih, sih kalau Bang Erwin. dia dikasih permintaan nggak? Permintaan naik jangan terus. Belum. Kalau nanti udah ngasih permintaan naik baru Bang Iya, Erwin kalau turun. dia Tapi kalau mau belum nih naik, jangan turun dulu. kasih permintaan baru. Ya karena dia itu Siap. nggak bisa dijambak. Ah sekarang begini. Ya bisa dijawab. Tuhan, ini misal begini Pak. Misal begini, Tuhan menjadi manusia. Tuhan ini kalau kita turunkan, Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Pasti Tuhan, kan gitu. Ya Tuhan. Ini simpel aja, Tuhan. Menjadi, tetap ya, menjadi. Karena bahasa Indonesia kan. Jadi, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pasti bukan Tuhan. Karena manusia. Asalnya tetap manusia. Yang namanya Biar- manusia biar itu bukan bagaimanapun, Tuhan. tetap manusia. Iya. Nah, karena di dunia ini hanya ada dua Pak. Satu, Tuhan. Dua, bukan Tuhan. Ini pengetahuan umum ya. Ya. Satu Tuhan, dua bukan Tuhan. Nah, ballpoint bukan Tuhan, laptop bukan Tuhan, mobil bukan Tuhan, planet Mars bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, batu bukan Tuhan, pintu bukan Tuhan. Ya kan gitu kan Pak ya? Ya. Hanya ada dua gitu loh, Tuhan dan bukan Tuhan. Nah, ketika ada narasi Tuhan menjadi manusia, maka analisis logisnya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan. Turun pangkat. Masuk akal nggak Pak? Kira-kira Tuhan menjadi bukan Tuhan. Masuk akal nggak coba? Ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, sebutannya apa? Sebutannya ya bukan Tuhan. Karena sudah menjadi bukan Tuhan. Gitu loh. Tapi Ya, dari turun pangkat teman-teman tadi, Bang. Iya, tapi dari teman-teman Kristen, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Loh berarti Tuhan menjadi Tuhan. Oh salah. Loh disalahkan lagi padahal sudah saya catat gitu loh Pak. Jadi meskipun di sini dijawab Tuhan atau dijawab bukan Tuhan, kedua-duanya tetap melawan doktrin keimanannya Pak. Misal begini, Tuhan ini Tuhan bukan Tuhan, menjadi manusia ini Tuhan bukan Tuhan. Oke, ini misal Tuhan ya, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Nah, masuk akal nggak Tuhan menjadi Tuhan? Ngapain coba? Tuhan ya Tuhan, ngapain menjadi Tuhan? Betul nggak? betul nggak Pak? Betul, Bang. Nah, gitu. Apalagi ditulis gini, firman menjadi daging kan aslinya kan kai hologos sarx egin itu gitu kan Pak. Iya. Daging. Sekarang saya tanya, firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tuhan lah itu. Tuhan. Menjadi ini apa? Ya tetaplah menjadi bahasa Indonesia. Menjadi. Daging ini Tuhan bukan? Bukan. Maka kesimpulannya ini simple loh, ini ilmu simple. Kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul nggak Pak? Betul. Nah, ini simple. Sangat-sangat simple sekali. Di Yohanes 1:14 kan di sini kan dituliskan bahwasanya firman telah menjadi manusia. Yang saya ragukan begini Pak. Yang saya ragukan begini. Ini Yohanes 1:14. Ini kan berhubung dia kan apa ya Pak ya? Terpengaruh dengan filsafat filo kan Pak. Terpengaruh dengan filsafat filo. Maka munculnya adalah firman itu telah menjadi manusia. Kalau ini diibaratkan ke Yesus, berarti firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini siapa? Yesus kan?
Nah, berarti Tuhan telah menjadi Yesus kan begitu? Atau Tuhan telah menjadi bukan Tuhan? Loh, ini gimana? Tuhan telah menjadi bukan Tuhan, kan gak masuk akal gitu loh Pak. Iya. Karena ada hal-hal yang mustahil bagi Tuhan. Misal begini, Bapak percaya nggak, Pak Nugroho percaya nggak? Tuhan itu konten ini suka ngakal-ngakali Tuhan, Kang. Lanjut. iya, ya, oke ya. Sekarang masuk akal nggak Pak? Misal begini, Tuhan melanggar janjinya sendiri, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Bisa tapi nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, berarti nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, nggak mungkin kan? Intinya begini, Tuhan melanggar Konsisten lah. iya janjinya. Berarti ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Apa? Salah satunya yang mustahil, Tuhan mustahil melanggar janjinya. Betul nggak Pak? Iya. Betul. Prestasi nggak mungkin Tuhan ban prestasi. Apalagi Tuhan yang maha kuasa ini, maha kuasa, berubah menjadi tidak maha kuasa. Tidak maha kuasa. Mungkin nggak Tuhan yang maha kuasa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Ya nggak mungkin. Karena ketika dia menjadi posisi tidak maha kuasa, maka sebutannya bukan Tuhan. Loh, ini simple loh Pak. Simple ini Pak. Iya kan Pak? Makanya ada sifat-sifat mustahil bagi Allah kalau di dalam Islam Pak. Ada sifat mustahil bagi Allah. Allah maha mendengar kan? Maka mustahil Allah itu maha tuli Pak. Mustahil. Iya. Mustahil Pak. Allah maha berfirman. Mustahil Allah itu maha bisu Pak. Mustahil Pak. Allah maha melihat. Mustahil Allah itu maha buta Pak. Mustahil Pak. Allah maha kuasa. Mustahil Allah itu tidak maha kuasa. Jadi ada sifat kemustahilan bagi Allah. Apa? Sifat kemustahilan itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Nggak mungkin Allah menjadi bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Tuhan menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? Kadang teman-teman Kristen begini, oh Tuhan kami bisa menjadi apa saja. Oh iya kah? Iya, hebat dong. Iya, Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Tuhanmu bisa jadi apa saja? Bisa. Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Hah? Apa? Gimana? Tuhanmu menjadi bukan Tuhan bisa nggak? Oh, itu pertanyaannya salah. Nah, mulai. Betul nggak teman-teman? Mulai bertabrakan. Iya. Jadi harus saya akui Pak. Memang doktrin yang tidak masuk akal itu, ya mohon maaf ini bagi saya pribadi ya Pak. Doktrin itu ada yang doktrin yang bagus ada. Misal begini, dari kecil didoktrin, anak kamu harus selalu bersedekah. Karena bersedekah itu bisa melancarkan rizkimu. Sedekahlah terus sedekah. Ternyata lancar terus sedekah. Itu doktrin yang baik itu Pak. Doktrin yang masuk akal juga. Gitu loh Pak. Masuk akal itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Nugroho setiap hari Jumat gitu loh. Sama. Luar biasa Pak Nugroho ini teman-teman. Gitu loh. Jumat berkah, beliau juga Masya Allah luar biasa ya kan. Nah, ada juga doktrin yang nggak masuk akal, yaitu doktrin yang melawan akal tentunya. Ini kamera saya lambat ya kayaknya ya. Aduh, wah kacau ini kameraku ini, kenapa ini? Wah, aku tutup dulu aja lah. Suaraku jelas nggak ini? Bagus Bang. Tadi kayaknya kameraku ngambek ya. Cek. Halo. Bagus kok, bagus. Aman, Kanda aman. Bang. Dan mohon maaf ya para guru, saya lagi di luar noise, jadi saya mute dulu, tapi saya monitor. Iwan Pila jangan lupa di tap-tap ya, di tap-tap. Lanjut, Kanda Ardi, aman kok. Tadi buka kamera aman. Oh aman, coba aku buka kamera lagi ya. Aman. Tes, coba. Tes. Nggak delay ya? Bang Jim, Bang Nggak Ardi. delay. Nggak delay ya? Delay nggak? Aman. Enggak, Bang. Aman. Aman, Bang. Oke, aman. Terima kasih. Ya, jadi
Sebetulnya ini hanya pelajaran, bukan pelajaran ya Pak. Ini hanya bahasan sederhana Pak. Bahasan sederhana yang notabene diyakini oleh teman-teman kekristenan itu sendiri gitu loh Pak. Sehingga jawaban yang saya tulis ini kadang Pak, itu adalah jawaban mereka sendiri yang mereka tolak sendiri. Gitu loh. Menurut hati dia ya, menurut pikiran dia sendiri. Ya, kan saya tanya, Tuhan menjadi manusia. Saya tanya nih, Tuhan ini Tuhan bukan? Oh Tuhan. Oke. Menjadi manusia. Manusia ini Tuhan bukan? Oh bukan Tuhan. Nah, oke. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Oh enggak, salah itu. Nah, kan repot. Dia yang jawab sendiri, saya yang disalahkan. Gitu loh. Akhirnya diganti sama dia Pak. Diganti. Ada yang revisi, ada. Oh itu Tuhan itu, Tuhan itu. Oh Tuhan. Iya, oke. Berarti Tuhan menjadi Tuhan, gitu. Tuhan menjadi Tuhan. Sama aja Tuhan berarti. Nah untuk apa menjadi Tuhan kalau memang Tuhan? Ini kan gitu. Ada yang Memang mengatakan kalau ilmiah mereka ngawur jawabnya. Kalau ditanya ilmiah banyak yang ngawur jawabannya. iya, seperti simpelnya begini. Yesus itu dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Saya tanya, natur ilahi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti Yesus itu punya dua natur. Satu natur Tuhan, kedua natur bukan Tuhan, gitu. Oh enggak gitu. Nah, disangka lagi. Disangka lagi gitu loh. Ada yang direvisi Pak. Oh itu Tuhan itu. Oke Tuhan. Berarti natur manusia Tuhan ya? Iya. Natur rohnya Tuhan ya? Iya. Oke. Natur roh ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke. Yang natur daging ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ada berapa Tuhan? Satu ini yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Dua-duanya akan repot. Kalau misalkan itu, kalau ujian skripsi suruh balik. Ya tapi sebetulnya ini adalah Pak, apa namanya, cara kami untuk menyampaikan, untuk membuka pikiran-pikiran dari teman-teman Kristen. Iya. Yang ya maksud saya gini loh, diskusi itu ya jujur gitu loh. Urusan nanti Ya. Anda mau beriman atau enggak, itu bukan urusan saya sebetulnya Pak. Betul kan? Bukan urusan saya. Jujur Saya dulu. tidak berhak Jujur sama dulu. sekali. Saya tidak berhak sama sekali mengatur keimanan seseorang. Saya nggak berhak. Gitu loh. Tapi kalau diskusi, Mbok ya ayo jujur gitu loh. Contoh ini Bang Adi. Kristen apa bukan? Saya kasih contoh ya. Kristen bukan, Bang Adi? Kristen, oke. Coba saya tes sekarang nih. Maka kita kasih contoh ya. Nih, Yesus itu punya berapa natur Bang? Yesus. Daging. Tuh saya catat tuh daging tuh. Udah ya, kelihatan dari situ Bang Adi? Oke. Sekarang pertanyaan saya, yang mati di kayu salib natur ilahi atau natur manusia?
Natur manusianya, Bang. Natur manusia ya, natur manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan tadi? Bukan ya? Betul? Nah, kalau itu gini dia. Nah, kan mulai kan? Iya. Iya kan nggak bisa. Ayo. Nggak bisa gitu. Nggak Loh, kok bisa nggak ya bisa dan gitu? tidak jawaban kita selamanya atas. Iya, karena perlu penjelasan enggak. pertanyaan abang yang ini. Iya, jawaban Anda kan natur manusia, betul kan? Iya. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini loh, natur manusia ini kan jawaban Anda sendiri. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Coba. Bukan. Nah, berarti natur bukan Tuhan, betul? Manusia kan bukan Tuhan, betul? Betul? Nah, gitu dong. Saya kasih dalam ya, oke ya, natur manusia atau bukan Tuhan. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini udah oke ya, udah oke nih. Yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau natur bukan Tuhan. Ini ya, aku tambahin natur bukan Tuhan. Oke, terus pertanyaan saya selanjutnya. Sabar ya. Di kayu salib. Saya tanya simpel, Bang. Untuk apa natur manusia atau natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Bang? Untuk korban penghapus dosa, Bang. Oh, untuk menghapus dosa, gitu ya. Untuk korban penghapus dosa. Iya, intinya kan Untuk menghapus korban. dosa. Iya, meskipun saya tulis korban penghapus dosa, Iya. tapi kan menghapus dosa kesimpulannya kan, betul kan? Menghapus dosa nggak? Setuju. Lah iya, untuk korban Iya, menghapus, kesimpulannya kan sama aja untuk menghapus dosa kan gitu. Coba Pak Nugroho, coba perhatikan baik-baik. Bang Adi, coba dibuka mic-nya, Bang Adi. Coba dibuka mic-nya. Oke, ketika saya tanya untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib, Anda menjawab untuk menghapus dosa, untuk korban menghapus dosa. Berarti dosa Anda dihapus oleh bukan Tuhan, betul ya? Nah, kan? Macet. Penjelasannya bukan gitu. Nah, macet, jawab Enggak, sendiri, salah penjelasannya sendiri. Loh, Ada penjelasannya, kan? ya kan? Gimana coba jelasin gimana? Jelasin gimana? Silakan. Tubuh Yesus itu dikorbankan. Tubuh Yesus dikorbankan, yang menghapus Tubuh Yesus dosa itu Tuhan atau adalah bukan Allah. Tuhan? Ya, tubuh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuh Yesus. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Untuk apa yang Tapi dia bukan Tuhan ini dikorbankan? Ya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Yang bukan Tuhan ini, pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Supaya Allah mengampuni dosa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lah iya, dengan adanya yang bukan Tuhan ini mati, maka dosa dihapus, betul? Iya, yang percaya kepada Yesus, bukan semua Iya, manusia. berarti kan? harus ada yang bukan Tuhan ini mati kan, betul? Setuju. Nah ya sudah, berarti dengan adanya yang bukan Tuhan ini mati, dosa Anda terhapus, betul? Enggak lah, Bang. Bukan gitu. Gimana coba? Sekarang saya tanya. Penjelasannya gini. Sekarang saya tanya, kalau Allah, Yesus mati. oke, Iya kan? sekarang saya tanya Allah ya. Sekarang saya tanya Allah ya. Kalau Allah tidak menggunakan Iya. yang bukan Tuhan ini, sekarang gini Bang, dengerin. Kalau Allah tidak menggunakan yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, dosa tertebus gak? Dosa tertebus gak? Ayo.
silakan jawab Bang. Kalau Allah tidak menggunakan yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, dosa tertebus gak? Enggak lah Bang, kalau Nah iya, nggak ada langkah-langkah berikutnya dari berhubung manusia. ada yang bukan Tuhan ini, berhubung ada yang bukan Tuhan ini, maka dosa Anda tertebus, betul? 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 Ya, susah banget jawabnya. Iya, Ya karena sudah. iya kan? Ya Anda sudah jawab gitu loh. Dengan adanya yang bukan Tuhan ini, dosa Anda tertebus. Selesai. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Selesai. Sinyalnya Simple kurang sebetulnya. bagus sinyal saya nih, jadi apa ngelek-ngelek. Iya, ya untung aja ngelek lah. Kalau nggak ngelek, waduh, bisa tantrum nanti kamu. Sudah, ini simple loh ini loh. Kok bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu? Gimana sih? Ya kan saya balik. Iya, misal, gini dia, Bang. Misal nggak ada bukan Tuhan. Misal nggak ada bukan Tuhan ini yang mati di kayu salib. Dosa Anda tertebus nggak? Enggak. Nah, berhubung ada yang bukan Tuhan ini, dosa Anda tertebus nggak? Iya. Berarti notabene hakikatnya adalah bukan Tuhan inilah yang menghapus dosa, bukan Allah. Karena apa? Karena kalau Allah yang menghapus dosa, ada atau tidaknya yang bukan Tuhan ini mati, meskipun nggak ada yang bukan Tuhan ini mati, tetap dosa tertebus. Karena yang menghapus dosa adalah Allah. Betul? Betul? Nggak betul. Ah, ini nggak Loh, betul. Nggak betul. Ini dia. Nggak betul. Penjelasannya ini penjelasannya. Iya kan? Manusia kan berdosa. Karena manusia berdosa, ada ketetapan Allah. Sinyalnya harus jelek. ada yang Sinyalnya dia jelek. Gimana? Iya. Sinyalnya jelek, sinyalnya. Bang Adi, sinyalnya jelek, kuy. Putus-putus, suaranya merempet. Iya. Bang Adi, sinyalnya, kuy. Bang Adi. Jangan pakai wifi bang, pakai sinyal Iya, itu iya. aja. Pakai sinyal. Aduh, jangan pinjam tetangga lah wifi-nya bang Adi. Aduh. Lu ketawa dia. Ketawa dia. Karena sering Gimana? saya jelek sinyalnya. Karena Oke, saya kasih analogi sekarang ya. 2 hari hujan, 2 hari ini nggak hujan. Jadi Iya. Saya kasih analogi ya. Saya nggak menggunakan kata Allah ya. Saya menggunakan kata Bapa ya. Karena bagi saya Allah itu adalah nama yang suci. Saya menggunakan kata Bapa ya. Bapa menggunakan yang bukan Tuhan untuk menebus dosa. Ini narasi pertama. Oke ya. Bapa menggunakan yang bukan Tuhan untuk menebus dosa. Misal saya balik. Kalau yang bukan Tuhan ini nggak ada, Bapak bisa coba Bang Adi. Kalau yang bukan Tuhan ini nggak ada, ini ya, yang bukan Tuhan ini nggak ada, bisa nggak dia menebus dosa? Kalau saya dianalogikan ke saya ya, Ardi gimana gizi menggunakan Gojek untuk membeli makanan. Sekarang saya balik, kalau tidak menggunakan Gojek, bisa nggak Ardi ini beli makanan? Ya bisa. Mau ada Gojek, mau nggak ada Gojek, saya tetap bisa beli makanan gitu loh.
Bisa dipahami ya Bang Adi ya? Iya, setuju. Lela ya, berarti ya gini Bang. Ardi ini menggunakan Gojek untuk membeli makanan. Ada atau tidak adanya Gojek, Ardi tetap bisa beli makanan. Gimana cara? Ya beli sendiri. Gitu loh. Beli sendiri. Nah, kalau bedanya dengan Bapak begini, Anda mengatakan Bapak loh, lah kalau yang bukan Tuhan ini nggak ada, bisa nggak nebus dosa? Kan nggak bisa. Ayo. Bisa menurut Betul nggak? hukum Taurat. Kalau yang Bisa menurut hukum Taurat. Bisa. Gimana? Allah bisa mengatur. Akhirnya lari ke hukum Taurat. Memang di hukum Taurat tidak ada konsep penebusan dosa. Yang nggak ada penebusan dosa lewat manusia. Lewat manusia itu nggak ada, memang nggak ada. Di hukum Taurat itu nggak ada penebusan dosa lewat darah manusia, itu nggak ada Bang. Yang ada itu darah binatang. Itu loh. Iya. Tapi Lah kalau iya. pakai hukum Taurat berarti nggak jadi Kristen, Iya, kalau pakai hukum Taurat dan jadi Yahudi dong. jadi Yahudi. Ya itu jadi masalah gitu loh. Itu. Gitu teman-teman. Itu bukan masalah menurut saya, karena ada aturan-aturan yang ditetapkan. Aduh Bang Adi, diperbaiki dulu ya sinyalnya. Izin Bang Adi, diperbaikin dulu sinyalnya ya Bang Adi ya. Bang Adi, izin diperbaiki dulu ya sinyalnya ya. Aduh, coba diperbaiki dulu lah sinyalnya. Ini kapten ini coba naik kapten. Ayo kita adu logika kapten. Kau naikkan aku, oke ya. Gimana Bang Kapten? Kristen ya? Silakan. Ayo, Kristen ya Bang Kapten. Woi, Iya bang. Suaranya nggak keluar, Pak Kapten. Suaranya nggak keluar. lagi di mobil minta naik. Gimana lah Bapak ini? Lagi di mobil nyetir aja Pak, jangan minta naik. Aduh. Lagi numpang nih bang, lagi numpang. Supirnya ada. Lagi ada supir kita kok. Oh, jadi di. Oh lagi ada supir. Oh ya udah belakang, kalau ada gitu. supirnya. Oke. Oke, silakan. Iya. Berarti Bapak ini posisi di atas mobil ya? Ya sedang di perjalanan lah bang. Oh enggak, duduk di mana? Duduk di dalam mobil apa di atas mobil Pak? Di dalam mobil. Oh kirain di atas mobil. Di atas mobil nanti jatuh lah. Iya bener juga ya. Angin. Lah itu masuk akal kalau itu Pak, masuk akal. Sekarang begini Pak. Ya gimana? Tadi kan udah nyimak Bapak, udah nyimak belum? Nyimak bang, nyimak. Oke. Yesus ini terdiri dari dua natur, ilahi dan manusia, betul? Betul. Ilahi ini Tuhan, betul atau salah? Betul. Manusia atau daging ini bukan Tuhan, betul atau salah? Betul. Betul. Yang mati di kayu salib adalah natur yang manusia atau natur yang bukan Tuhan, betul? Betul. Untuk apa natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa Pak? Jadi begini bang. Ya. Kenapa suka jadi begini sih? Saya jelaskan juga. Saya jelaskan. Iya, silakan. Tadi saya mendengar abang bilang kalau Allah tadi menggunakan. Jangan Allah lah Pak, itu nama Tuhan kami Bapa gitu aja loh, Bapa gitu aja loh. Ya udah, saya ikuti narasi Anda. Enggak, dijawab dulu aja pertanyaan saya Pak. Untuk makanya apa? ini saya menjawab, abang kok motong-motong. Dan saya kan lagi menjawab nih. Iya, untuk apa natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa Pak? Untuk Ya memang sejatinya Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Berarti kesimpulannya natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa, betul? Betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Kok bukan Tuhan? Kami mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan sekaligus manusia, bang. Nah, yang mati, saya tanya yang mati, Pak. Yang mati Tuhan atau bukan Tuhan yang mati?
Lah, itu kan tidak bisa dipisahkan antara dia dengan wujud manusia, tidak bisa dipisahkan tuh bang. Tidak Loh. bisa dipisahkan. Pak, saya tanya sekarang. Berarti saya tanya sekarang ya. Ya. Kan ada natur ilahi, ada natur manusia, betul nggak? Betul. Yang Kan mati saya natur kan- apa? Yang mati natur apa? Yang mati itu manusianya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya yang mati. Tapi, Sabar dulu. Ya, Apa? manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Lah, kalau secara pandangan ideologisnya ya itu manusia. Lah, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Gini, gampangnya gini Pak. Manusia ini termasuk golongan Tuhan atau termasuk golongan bukan Tuhan? Yang namanya manusia pasti manusia. Nggak mungkin Tuhan kita bilang. Lah, iya, dalam berarti posisi- manusia bukan Tuhan kan? Dan Berarti cuman manusia ini nggak bukan bisa Tuhan kan? disamakan. Gini bang, cuman ini nggak bisa Loh. bang samakan sama Lah, Yesus. iya, Nggak bisa Pak. disamakan. Nggak bisa Loh, disamakan. dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Tapi gini, tapi kalau bapak bicarakan tentang kita, itu 100% manusia saya bilang wujud bapak. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya begini loh Pak. Dagingnya Yesus, Gitu. ini kan Yesus. Dagingnya Yesus, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dagingnya Yesus. Daging yang Yesus itu ya berwujud manusia ya manusia. Loh, lah iya, Cuman di Tuhan dalam atau wujud bukan Tuhan manusia- itu? Bukan Tuhan. Nah gitu Bukan. dong. Berarti Nah, bukan Tuhan. Nah, yang mati di Nah. kayu salib, adalah natur daging atau natur manusia Nah. atau natur bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Inilah kan. Jangan abang coba-coba seperti itu bang. Bukan. Pemahaman Bapak abang- yang jawab Masih sendiri. salah. Saya sudah mengerti Bapak arah sendiri omongan yang abang. Gini Bapak loh, sendiri yang makanya jawab loh. abang gini loh, pemahaman abang tuh jangan abang paksakan dengan pemahaman kita bang. Karena kami percaya. Ini kalau kan Yesus- jawaban Anda. Betul. Loh ya sudah. Ya tapi dia tetap Tuhan bagi kami. Loh, oke, saya tanya sekarang, yang mati, saya tanya sekali lagi ya, yang mati di kayu salib, natur ilahi yang notabene Tuhan atau natur manusia yang notabene bukan Tuhan? Yang mana? Kan saya bilang abang dari awal bang, pemahaman Kenapa kami- susah kali Pak? Dijawab Loh. aja simple Pak. Karena Simple pemahaman- aja dijawab. Pemahaman kami, Yesus itu adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Jadi nggak bisa Oke. dipisahkan. Baik, Nggak bisa dipisahkan baik. itu. Kan saya tulis ini Pak, Yesus punya dua natur, saya tulis ilahi, yaitu Tuhan. Manusia ini Tuhan atau bukan? Kan Bapak jawab tadi bukan Tuhan, betul? Ya, Nah, daging ini kan manusia, betul? betul, Manusia bukan Tuhan, betul? betul, Yang mati di kayu salib adalah natur manusia, betul? betul, Yang notabene natur bukan Tuhan, betul? betul. Berarti yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan, betul? Mati kita. Dagingnya. Mati kita. Aduh. Jangan ketawa, jangan ketawa Rian. Ya Jangan pantas kalian. tertawa lah orang kayak gitu. Ketawa, dengar aku ngomong. Iya, Aku gimana? ngomong. Gimana? Ya. Benar, daging yang mati di kayu salib tadi itu memang bentuk wujud manusia dari si Yesus tadi. Itu Iya, memang kan daging ini kan bukan itu Tuhan. memang murni 100% itu memang wujud manusianya. Betul, Manusia Tuhan bukan? katakan. Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mananya? Daging itu? Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Bukan. Nah, ya Bukan sudah. Tuhan. Berarti Udah, betul jadi- kan yang mati di Oke, kayu clear, salib. clear ya. Oke, Yang clear. mati di kayu Udah. salib, ya Oke, sabar udah dulu clear, dengerin. udah clear. Ya Daging, clear ini ya. clear ya. Yang mati clear. di kayu salib adalah Clear, natur. udah. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Sabar. Saya sabar dulu Pak. Sabar ya Pak. Udah clear Ya, tapi yang iya mati sabar. di kayu salib Tenang. itu memang butuh manusianya. Sabar ya Pak. Udah clear Ya, tapi yang iya mati sabar. di kayu salib Tenang. itu memang butuh manusianya. Saudara ditep-tep banyak tentara Romawi. Aduh, kurung kagak. Saya terpental. Waduh, mana ini kok kepental ini jangkrik.
Kemental. Aduh. Loh, kemana bapaknya tadi? Ada. Jangkrik. Iya, mantap. Gimana ya Bang Ardi ya? Pada saat doktrin itu mulai tersentuh, mau terkikis, nah ini belok dia. Orangnya belum ada. Tadi udah sempet naik, bentar kok turun lagi ya. Siapa tadi? Pak Kapten tadi ya? Oh itu naik lagi. Lanjutkan. Oke. Saya lanjut ya. Pak Kapten masih monitor ya. Monitor. Jangan lupa sambil di tap-tap. Kencangkan tap-tap layar, kencangkan. Di follow teman-teman, di follow ya. Di follow akun saya ya. Teman-teman yang belum follow silakan di follow. Lanjut Bang, lanjut. Aman. Oke, jadi kita sepakat di sini yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat karena itu daging manusianya. Ya, daging Iya, manusia. ya kan memang daging manusia yang mati, Pak. Ya. Tuhan mana bisa mati? Tuhan Betul, mana bisa oke. mati? Oke, betul. Oke. Ah, ya sudah. Yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan, betul? Dagingnya, bukan Loh, rohnya. lah ya dagingnya kan bukan Tuhan, kesimpulannya, Pak. Ya, abang bertanyaannya final dong, jangan setengah-setengah. Jadi yang mati Loh, lah ya. kayu salib dagingnya bukan Tuhan, betul. Saya bilang langsung. Tapi kalau abang Loh, lah iya, Pak. Manusia atau daging ini kesimpulan akhirnya kan bukan Tuhan. Oke, udah clear kan Bang? Berarti kan udah Ya clear, Lanjut, berarti Abang. yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Oke. untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Saya ulangi lagi, untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Bang, ini Bang. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Gimana? Gak denger, Pak? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Loh, menghapus dosa atau menyelamatkan dosa ini? Yang benar yang mana ini? Halo? Ya, untuk menghapus dosa atau untuk menyelamatkan dosa? Yang benar yang mana ini, Pak? Untuk menghapus dosa manusia. Untuk menghapus dosa manusia ya. Untuk menghapus dosa manusia nih, saya tambahin manusia. Berarti saya tadi kan tanya gini, untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menghapus dosa manusia, betul? Betul? Betul Bang, betul. Berarti dosa manusia berarti dosa manusia ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Nah, Kalau mengikuti narasi Abang betul. loh, Oke, ini kan narasi Anda. betul. Loh, ini kan jawaban Anda, bukan jawaban saya. Loh, Karena enggak, gini Bang, tadi saya tanya gini. Karena Abang fokusnya gini loh Bang, bisa dibilang. Karena Abang fokusnya ke daging tadi yang bukan manusia tadi kan. Abang nggak fokus ke rohnya tadi. Loh, rohnya mati nggak rohnya? Sekarang saya tanya, rohnya mati nggak? Rohnya mati nggak? Lah iya, Tidak. yang menebus dosa itu yang mati atau yang hidup? Lah, yang menebus itu rohnya Bang. Kan Saya gini, ulangi Bang, lagi. Sebentar, Bang, ya. Saya ulangi lagi ya. Yang menebus dosa itu yang mati atau yang hidup? Secara jasmani Bang, nggak mungkin lah roh bisa menebus dosa Bang. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi lagi, Pak. Saya ulangi lagi. Yang menebus dosa itu yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Loh, yang hidup. Nah, untuk apa mati terusan? Nah, mati untuk apa terus? Kalau yang hidup menebus dosa ya nggak usah mati dong. Betul nggak? Makanya Bang, logika Abang udah melenceng nih Bang. Loh, ini logika Abang saya malah nih, gimana lah ini? Saya paham maksud Abang sekarang nih. Saya paham.
Loh lah iya. Abang sedang berusaha membuat kita ini meyakini kalau yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan. Loh kan abang sendiri yang mengatakan, yang mati di kayu salib, adalah daging. Saya tanya, daging ini Tuhan atau bukan? Anda jawab daging ini bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya, yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan. Ya selesai. Dagingnya kan Bang, tapi kan saya bilang tadi. Lah ya dagingnya rohnya Tuhan tidak bukan? Iya, saya kan nggak tanya yang nggak mati Bang. Ini coba dibaca. Coba lihat sini Bang, lihat sini. Ini tulisannya yang mati atau yang nggak mati ini tulisannya Bang? Yang mati. Nah, yang mati. Berarti yang saya tanyakan yang mati atau yang nggak mati? Yang mati abang tanyakan kan? Lah iya, saya kan nggak tanya yang nggak mati kan, betul? Ya, sekarang abang, Nah, kalau abang betul nggak? Nggak dulu, betul dulu kita, betul dulu, betul nggak? Betul nggak? Nah, berarti saya tanya yang mati di kayu salib ini daging atau Tuhan? Nggak bisa dipisahkan itu Bang. Loh, berarti dua-duanya mati. Berarti dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Berarti dua-duanya mati. Hah? Berarti dua-duanya mati ya? Dagingnya mati Bang, rohnya tidak Dagingnya mati, ilahinya juga mati gitu. Tidak mati. Nah, tidak mati berarti ilahinya nggak mati, manusianya nggak mati gitu. Ilahinya tidak mati, manusianya dagingnya mati. Nah, yang mati daging kan? Yang mati daging kan? Daging ini Tuhan atau bukan? Karena saya bilang tadi Bang, secara kedagingan tidak ada sejarah kedagingan itu tidak ada keilahiannya Bang. Lah iya berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Berarti yang mati di kayu salib, ini bukan Tuhan, betul? Tidak bisa Bang pisahkan sama roh Bang. Tadi udah bilang betul. Kalau nggak bisa dipisahkan berarti dua-duanya mati dong. Coba saya tanya pendapat Pak Nugroho dulu ya. Sabar. Saya tanya pendapat. Ya sabar Pak Kapten. Oh, tadi Anda bilang betul, udah selesai itu. Ini buktinya saya centang saya nih. bilang betul Bang, rohnya tidak ada saya bilang. Loh, daging ini Tuhan atau bukan? Secara kedagingan bukan Tuhan dia Bang. Lah ya sudah betul. Berarti yang mati di kayu salib, yang notabene daging adalah bukan Tuhan, betul? Betul, secara kedagingan. Ya sudah. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Loh, coba saya tanya Pak Nugroho sekarang. Bagaimana pendapat Pak Nugroho? Sabar Pak Kapten, gantian ya. Ini Pak Nugroho juga Kristen ini. Okay. Pak Kapten, Pak Nugroho juga Kristen. Saya tanya nih, secara jujur nih Pak Nugroho, gimana diskusi kita? Tanggapannya Pak Nugroho, silakan. Ya kalau saya ditanya Yesus manusia, ya kan? Kalau kita Katolik malah tidak hanya menuhankan Yesus, menuhankan semuanya, paus iya, pastor iya, ya kita akui aja kan, ngapain kita muter-muter. Nah, itu kan diskusi itu harus kalau jujur, Pengakuan betul. dosa juga sama pastor kita, pengakuan dosa kan sama pastor kita. Masuk bilik itu sama pastor kita ngaku dosa, ya kan? Gitu kalau saya. Enggak, begini Pak Nugroho, saya tanya. Pemaparan dari Pak Kapten tadi, Bapak selaku Katolik ya, saya tanya ya. Pemaparan dari Pak Kapten tadi muter-muter enggak menurut Pak Nugroho? Coba. Kalau menurut pandangan saya muter-muter, kalau menurut pandangan saya, karena Katolik kan beda ya dengan Kristen ya. Kalau Nah menurut tuh, pandangan saya, Pak Kapten coba. Pak Kapten coba. Kalau kita memang Akui aja, betul. Yesus manusia sudah. Kalau Katolik apalagi Saya ngerti maksud hostnya ngapain sekarang nih. Sekarang nih muter-muter tuh pertanyaan host aja yang muter-muter. Saya kan udah bilang, kita sudah ngomong tadi. Yang mati itu memang dagingnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya apa? Sekarang masa kita fokusnya hanya Yang mati itu daging. Yang mati itu daging. Ya oke ya. Yang mati, Anda mengatakan yang mati itu daging. Daging Tuhan atau bukan Tuhan? Bang, sekarang gini aja. Sabar dulu. Daging. Yang mana sekarang? Ya sabar, pelan-pelan kita Pak, sabar dulu. Tenang dulu Pak. Iya Pak Kapten, sabar. Diskusinya tenang aja Pak Kapten ya. Kita di sini sambil ngopi lo, di sini lo Pak Kapten lo. Saya sambil ya kan? tidur sini. Ya makanya itu Pak Kapten santai aja gitu loh. Nggak usah. Loh ada Gerindra nih. Gerindra, ini Gerindra beneran nggak ini?
barakallahu Maksudnya, fikum. Ini kita kan biar dapat ke titik temunya nih. Maksudnya tuh jangan itu terus. Ya, tanya. gini, Kita Pak. Kita kan udah sepakat Ya, tuh. sabar. Yang mati di kayu salib itu memang dagingnya. Daging mati. Tuhan. Oke, kita cepet-cepetan aja ya. Anda mengatakan yang mati daging. Pertanyaan saya cepet aja, Pak. Daging Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan. Berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Secara kedagingan, Bang. Loh ya kan, muter, gak mau jawab. Tidak mungkin saya membetulkan apa yang tidak betul, Bang. Loh, Karena memang Anda yang sendiri yang menjawab. Anda sendiri yang menjawab daging itu bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib itu daging. Berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib itu daging yang notabene bukan Tuhan. Betul? Secara kedagingan betul, Bang. Secara kedagingan Ya sudah. Ya Berarti udah, yang jadi- mati di kayu salib bukan Tuhan. Selesai. nggak bisa, Bang, seperti itu, Bang. Gitu, oke. Nggak bisa, Bang. Aduh, pusing lah kepala saya. Masuk yang lain lah. Yang lain masuk. Aduh. Sekarang gini, Bang. Bang Erwin masuk, Bang Erwin. Assalamualaikum Bang Dewa. Masuk Bang Erwin. Udah capek saya mau. Izin pemberitahuan sebentar Capek, ya. saya capek. Rasa capek Kang Ardi akan terobati setelah ini, mungkin setengah jaman lagi lah akan ada yang mau bersahadat di sini.